Baiklah pemirsa, alhamdulillah kita bertemu lagi setelah iklan-iklan barusan. Nah, Chef, ngomong-ngomong minyaknya udah panas belum, Chef? Oh iya, udah panas. Ayo, setelah yang namanya ikan, potongan dadu tadi kita masukkan dengan tepung, maka sekarangnya kita goreng ikan tersebut. Sini, Chef, biar aneh yang megang. Kita goreng, minyaknya udah mulai panas. Oh, Hati-hati, Chef. Nanti tangannya Chef kegoreng gimana? Gak bisa masak dong. doain aja kagak. Salah. Aneh pernah pengalaman, Chef. Goreng kayak gini tuh, Chef. Karena minyaknya terlalu dikit ya, jadi minyaknya itu meletup-letup. Sehingga ibarat kayak nyerang pemasaknya gitu, Chef. Biasanya apalagi kalau masak biasanya itu cabe tuh kalau kita masukin ke minyak panas kemudian tanpa kita pecah belah dua kayak itu biasanya kayak gitu meletup kayak gitu biasanya. BTW, Chef, ini sisanya nggak ditaruh situ juga? Enggak, cukup segitu. Mungkin sambil menunggu daripada ikan kita matang, mungkin bisa kita bincang-bincang dikit. Oh iya, Chef. Nah, kita kan saat ini sedang merayakan, tidak cuma kita, bahkan seluruh warga Indonesia kan sedang merayakan yang namanya Dirgahayu, kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Iya. Dan begitu juga bertepatan yang namanya Tahun Baru Islam, Chef. Yang berapa, Chef? Ke 1443. 1443, Masya Allah banget. Berarti kita ini benar-benar dalam keadaan bahagia, dua kali lipat bahagianya. Iya, merayakan yang namanya 17 Agustus, kalian merayakan daripada Tahun Baru Islam. Ngomong-ngomong, Chef, gini, Chef. Yang namanya merayakan kan itu pasti orang merayakan namanya hari-hari kebahagiaan. Apa sih faedahnya, Chef, merayakan sebuah perayaan? Contohnya kayak 17 Agustus, kemerdekaan, sama Tahun Baru Islam gitu, Chef. Ya sebenarnya sih fungsi atau faedah sendiri untuk merayakan hal-hal seperti ini sih tidak banyak. Hal ini kan kita merayakan 17 Agustus tidak lain tidak bukan untuk mengingat jasa-jasa pahlawan kita. Kalau kita mengingat daripada merayakan daripada Tahun Baru Islam tidak lain tidak bukan kita mengingat sejarah hijrahnya Rasulullah SAW. Masya Allah, Jadi sallallahu alaihi. ketika seseorang diingatkan dengan apa yang telah terjadi tiga masa lalu dari sejarah-sejarah, maka orang akan mengerti tentang sejarah itu akan paham sendiri untuk bisa mengikuti biar tidak sampai dilupa dengan hal seperti ini. Kira-kira, Chef, ada nggak cerita-cerita sahabat gitu Cerita-cerita sahabat yang mengenai tahun baru atau perayaan? Kayak dengar-dengar kan Rasulullah merayakan sebuah bulan puasa gitu. Oh, sebenarnya perayaan itu boleh nggak kita merayakan hal-hal seperti ini, merayakan tahun baru Islam atau Kayak merayakan ulang tahun gitu. Iya, ulang tahun atau merayakan daripada hari Istiqlal ini, hari kemerdekaan ini boleh nggak? Bahkan kemarin Daula TV ulang tahun, Chef. Iya, sebenarnya boleh-boleh saja. Hal ini kan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Kita sendiri, bahwasanya Rasulullah sendiri pernah merayakan ulang tahunnya. Dengan yaitu ketika salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang kamu lakukan?" Bahkan ya Rasulullah, kan bahwasanya suatu hari Rasulullah SAW itu puasa. Kemudian para sahabat menanya, "Kenapa engkau berpuasa ya Rasulullah?" "Aku tidak lain tidak bukan karena aku merayakan daripada hari kelahiranku sendiri." Jadi sesuatu yang perayaan semacam ini itu yang paling penting kita lihat unsurnya apa nih, efek samping itunya. Kalau hal tersebut kita gandengkan dengan sesuatu yang baik, insya Allah akan menjadi baik. Soalnya apa? Banyak juga orang-orang merayakan yang namanya tahun kemerdekaan dengan dengan suatu waktu maksud itu kurang bagus juga dengan hal-hal seperti itu. Yang penting yang namanya merayakan perayaan kayak gini, yang penting itu dong hanya mengingat dan jangan sampai kelewatan batas yang maksud pada Allah. Iya. Ih, Chef, takutnya gosong, Chef. Iya, kita Kalau gosong gak enak nanti dimakan, Chef. bentar lagi, kita tunggu sebentar lagi. Biasanya kalian di rumah. Gorengnya ini berapa menit, Chef? Ini nggak terlalu lama, mungkin kita butuh waktu sekitar 5 menit. 5 menit cukup. Nah, setelah kita menggoreng dagingnya nanti kita goreng yang namanya tulangnya sendiri. Ini piringnya, Chef ya? Ya itu piringnya nanti. Oke. Kita taruh dulu. Soalnya kita selesai ini kita masih membuat daripada bumbu daripada
gurame asam manis sendiri yang nanti ciri khas daripada asam manis dan pedasnya itu dicampur dari tiga rasa dicampur dengan satu benda gitu. Ini nambah rasa, Chef. Tadi Chef bilangnya asam manis. Sekarang asam manis pedas. Iya, soalnya di sini kan anak senang pedas, makanya di sini saya menggunakan yang namanya Sambal. saus cabai. Heeh. Biasanya mungkin yang di rumah yang nggak senang dengan asam pedas, ya nggak apa-apa, nggak pengen ditambahin cabai. BTW, Chef. Ini Chef kok lebih memilih saus cabai daripada cabai-cabai kayak cabai-cabian gitu, cabai rawit dan cabai kawan-kawannya. Ya biasanya kan yang namanya semanis ini rata-rata bahan intinya itu Oh, saus ya. saus. Kita tunggu sebentar. Pemirsa, coba pemirsa ada di sini pasti bisa merasakan aroma dari ikan guramenya yang sedang dipotong dadu-dadu, sekarang lagi digoreng. Mungkin sudah masak, boleh kita angkat. Harumnya ini kayak gurih-gurih gitu ya, Chef ya? Iya, gurih-gurih gitu. Bau amisnya udah hilang gara-gara itu kita tadi udah pakai namanya lemon. Udah. Nah, kita angkat daripada dadu ikan gurame. Sambil nanya, Chef, Iya. kalau seumpama di suatu daerah nggak ada lemon, apa bisa pakai yang lain gitu? Bisa pakai jeruk nipis Oh, bisa. jeruk nipis. Mungkin bisa pakai cuka juga bisa. Mungkin di rumah kan sering didapatkan cuka atau jeruk nipis biasanya. Di sini kan ada pakai lemon. Warnanya masih segar. Kita angkat semua. Jadi digorengnya tidak terlalu coklat. Iya, tidak terlalu coklat. Nah, kalau orang yang nonton ini terus tahu makanannya Chef ini, masakannya Chef ini enak banget, mungkin antum ini bisa laris manis ini, Chef. Lanjut proses kedua, selanjutnya kita gorengkan yang nama tulang ikan yang telah kita pisahkan dari dagingnya. Ya. Hati-hati, nah, paling panas. Ya, dengan minyak yang benar-benar panas ya. Ya. Nah. Dengan apa namanya api yang kita pakai kualitas api yang besar. Sedangkan kalau menggoreng daripada dadu ikan sendiri itu kita pakai api sedang. Bukan api Sedang. tinggi, ya. Biar nggak terlalu gosong. Gitu. Nah, kalau ngelihat dari kebiasaannya orang Indonesia untuk makanan zaman sekarang kan apa-apa serba tulang lunak, apa-apa serba tulang lunak. Kalau seumpama ikan gurame ini bisa nggak, Chef, dibuat jadi tulang lunak juga gitu? Kalau seumpama. Bisa ya, tergantung orang bisa ngolahnya itu. Oh iya, iya. Soalnya Umi Ane sendiri pernah ngebuat ikan pari. Ikan pari tapi di prestonya lama banget sehingga tulangnya itu bisa dimakan juga. Jadi ibarat kayak sendi-sendi ayam gitu, Chef. Jadi tulang itu terasa lembut gitu. Iya. Jadi bukan hanya daging doang yang bisa dimakan, itu tulang juga bisa dimakan. Betapa serakahnya manusia, Chef. Bahkan kucing di pinggir rumah itu ngeong-ngeong gak dapat bagian, Chef. Gara-gara kita ngepresto semuanya. Nah, ini chefnya kenapa hanya digoreng? Chefnya ini juga memiliki perasaan kepada hewan-hewan yang kelaparan. Jadi itulah mengapa kita makan ikan sambil niat sodako. Kalau kita masih menyisakan tulang, pasti kan di samping-samping tulang itu masih memiliki yang namanya serpian-serpian daging. Nah, itu kita bisa sodakokan kepada hewan-hewan kecil yang berada di sekitar kita. Ngomong-ngomong, Chef, dalilnya ada nggak hadis yang tentang sodako gitu deh, Chef? Oh, banyak tentang makan sedekah. Khususnya yang sering kita dengar ya, yang namanya mana kosumalun min sodakotin bel yasdat. Yang namanya sedekah itu kita mengeluarkan harta untuk sedekah itu nggak akan berkurang. Bel yasdat kata Rasulullah, bahkan bertambah. Bel yasdat bahkan bertambah. Bel yasdat bahkan bertambah. Sebenarnya kalau kita main logika, kita main pemikiran kita, sesuatu yang kita keluarin itu bisa nambah atau bisa mengurangi. Ya kalau orang-orang mikirnya sih ya berkurang. Iya, biasanya kita ngomong 2 dikurangin 1, ente punya 2 roti, bos dikurangin 1 roti kasih sama temen ente Jadi begini, 1. jadi 1. Iya. Tapi Rasulullah enggak. Sistemnya Rasulullah kayak gini. Tapi kenapa sih orang zaman sekarang kurang sedekah? Ya kayak gitu. Kita sekarang nih yang Hanya berpikir logika gitu ya. berpikir logika. Masya Allah banget pemirsa.
Jadi selain kita mendapatkan ilmu memasak, setidaknya kita juga mendapatkan ilmu rohaninya pemirsa. Yaitu seperti yang dijelaskan oleh Chef Abror yang tercinta. Bahwasannya sodako itu menurut hukum Islam, apabila kita mengeluarkan harta kita, sebagian harta kita, bukannya malah berkurang, malah bertambah. Ya, kalau kita berpikir juga coba, pernah nggak sampai sekarang tuh ada kasus orang tuh miskin gara-gara sodako, ada nggak? Nggak ada sih, Chef. Ya contohnya aja seperti pendiri Pondok Pesantren Darul Ghawa Dakwah, yaitu abah kita bersama Abuya Hasan bin Ahmad Barun. Iya. Beliau setiap ada orang yang meminjam, beliau beri. Bahkan beliau itu memberi bukan hanya pinjaman, langsung dikasih. Tanpa ada istilahnya kalau kita minjem ke beliau bukan dihitung utang, tapi beliau yang bersedekah ke kita. Setelah sekian lama akhirnya terbukti hasil beliau bersodako kepada orang-orang, sehingga pondok beliau menjadi semegah ini, Chef ya. Iya. Masya Allah. Ya mungkin udah masak daripada ikan kita sendiri, kita matikan kompornya, kemudian kita angkat ikan kita. Aduh Chef, ini nggak kuat Chef. No, pemirsa di rumah, wow, hati-hati patah hati. Harus pelan-pelan. Gimana, langsung taruh sini Chef atau gimana? Tunggu dulu. Nah, kita tunggu dulu sampai minyaknya semuanya turun. Nah, kemudian proses yang kedua yang harus kita lakukan yaitu kita membuat daripada bumbu itu sendiri. Bumbu. Daripada asam manis pedas yang menggunakan di tadi. Bumbu asam manis pedas. Nah, bahan yang pertama yang kita gunakan ini adalah bawang putih, kita ambil bawang putih. Kita di sini pakai 4 sius. Kemudian di sini ada apa namanya itu bawang bombay Bawang juga. bombay. Kita potong. Antum ini motongnya begitu ahlinya ya Chef ya? Enggak juga sih. Ini bahaya juga soalnya kita kayak gini. Kira-kira kalau ilmu memasak ini Chef, untuk memperdalaminya dari segi memotong, menggoreng, bahkan memotong aja ini bahaya Chef. Itu berapa lama Chef? Apa bisa sampai setahun? Atau butuh sarjana 1, sarjana 2 gitu Chef? Tidak, yang penting terbiasa aja. Oh, Kalau terbiasa. udah terbiasa udah enak udah. Buktinya orang tua kita di rumah sendiri udah terbiasa nggak pernah ya. Wah bisa juga tuh untuk anak-anak perempuan yang masa kini. Kebanyakan perempuan itu ya melihat kejadian ya sehari-hari di dekat rumah aneh. Perempuan yang sudah menikah tapi dia nggak bisa masak. Yang ada malah beli makanan. Sehingga nggak ada yang nama katanya hemat itu. Kata hemat menjadi hilang. Jadi harus dibiasakan. Contohlah Chef Abror kita ini. Chef yang paling jos, mantap. Tidak hanya ketampanannya yang beliau tampilkan, akan tetapi keterampilan beliau juga beliau paparkan di sini. Ya kita sampingkan dulu. Ini namanya bawang bombay sama apa namanya itu bawang putih yang sudah kita potong. Di sini kita juga mau memotong daripada timun. Ada timun. Wortelnya kapan Chef? Ya sekarang kita juga motong wortelnya juga setelah ini kita potong timun. Ini wortelnya semua apa? Timunnya semua Chef? Nggak, kita ambil sedikit aja, separuh aja. Oh. Tidak semua, harus semuanya. Nah, saya gunakan segini cukup. Nggak terlalu banyak kok. Coba Chef, aneh motong sekali 2 kali lah. Ya, ada. Kalau ajib, berarti Ana juga mau buka channel YouTube nih Chef. Kayaknya serem Chef. Nih, Pelan-pelan aja. Chef aja yang lanjutin. Pelan-pelan aja sebenarnya. Nah, cara megangnya gini. Ah, tangannya tuh jangan kayak gini. Ah, kayak gini nanti efek sampingnya gini. Jadi Bisa kayak gimana? ditancap gini. Ah, kalau kayak gini. Coba Makanya bisa hati-hati. dikasih lihat ke Ah, kamera Chef. Kayak gini. Ini. Nih. Ah, bentuknya. Oh gitu. Jadi begini Chef ya. Oh, iya. Jadi walaupun kita noleh ke lain kayak gini ya. Tapi tetap kepotong. Tapi jari kita nggak kepotong. Soalnya apa? Di sini kita udah bentukin tangan kita kayak gini tadi. Nah, benar kan? Ya tuh yang namanya ini. Kalau semua kena pisau ya luka dikit lah gitu ya. Wah sebuah ilmu banget ini para pemirsa di rumah. Jadi kalau motong di tangan jari kita itu dibuat posisi seperti ini. Kalau seperti ini kita tidak fokus ketika memotong bisa yang namanya terpotong Chef. Iya. Bahkan luka. Setelah ini kita lanjutkan apa namanya itu proses kedua yaitu kita nyalakan kompor ini sebelah sini. Ngomong-ngomong
itu minyak juga, chef. Iya, ini apa ini minyak yang telah kami siapkan sebelumnya. Ini. Kemudian kita taruh daripada yang namanya bawang yang telah kita tunggu panas dulu. Nah, sambil menunggu panas kita potong lagi ini wortel. Kita potong wortel juga. Oh, hati-hati. Nah, pemirsa, setiap kalau para pemirsa ini ingin memasak sebuah makanan, harus selalu menyiapkan yang namanya sayur-sayuran. Soalnya sayur-sayuran ini bagus banget untuk tubuh kita, pemirsa. Apalagi wortel. Wortel bisa menyehatkan mata. Terdapat vitamin A ya, chef ya. Iya. Makanya kita ini orang Indonesia jangan terlalu terpengaruh dengan adat atau budaya orang Barat. Orang Barat budaya makannya instan-instan semua, belum tentu sehat ya, chef ya. Iya, belum tentu sehat. Coba kita mengikuti orang-orang terdahulu, makanya sayur bayam, sayur kangkung, buah-buahan. Insya Allah mau berapa umurnya tetap sehat. Nah, di sini kita potong juga yang namanya wortel itu seperti potongan yang namanya itu apa namanya itu timun tadi. Biar nanti ketika itunya sama juga nanti bentuk. Nah, potongannya apa, chef? Bukan dadu lagi, chef. Bukan potongan biasa terah yang sekiranya sesuai selera dah. Kalau dipotong dadu juga boleh berarti? Boleh kalau mau. Nah, potong seperti ini saja. Setelah yang namanya wortel kita potong, mungkin minyak udah panas. Kita masukkan yang namanya bawang bombay sama bawang putih tadi. Kita masukkan. Sini saya tidak menyiapkan tempat untuk bawang bombay sama bawang putih tadi. Kita harus potong. Kita kecilkan api sedikit dengan ukuran api sedang. Ini aneh kembaliin ya, chef ya? Ya, kembalikan aja. Ini bisa dibisikkan tadi. Kita kembalikan dulu. Ini kita ambil sendok. Nah, ketika setelah seperti ini, ketika aromanya kecium, Mas. Aduh, banget. Rugi pemirsa yang di rumah hanya bisa menyaksikan. Gak ada obat ini, chef. Harumnya itu. Ya, setelah proses seperti ini, maka proses selanjutnya itu kita taruh yang namanya air. Air. Ini di sini ada menyiapkan air. Ini air biasa, chef. Iya, air biasa. Di sini. Oh, dulu kita belum menaruh air, kita taruh saus dulu, lupa. Oh, saus dulu, chef. Saus dulu. Itu dipotong aja situ nanti. Saus. Di sini saya pakai saus tomat. Ini nanti pakai saus tomat. Kita bikin saus daripada semanisnya. Ini ukurannya sekitar 3 sendok teh. Kemudian saus cabai saya rasa agak sedikit pedas. Itu seukuran 2 sendok teh. Tidak terlalu banyak. Langsung ke air, chef. Nah, ini kita aduk dulu. Oh, diaduk dulu. Aduk dulu sebentar. Jadi aromanya ini benar-benar kayak aroma khas Nusantara gitu ya, chef ya? Iya. Aduh, kalau para pemirsa ada di sini benar-benar, aduh nggak ada obat ini, benar-benar peceh banget harumnya. Bahkan kameramennya tuh ngiler, chef. Ngiler, chef. Nggak noleh ke kita dia. Iya. Kita taruh garam sama merica sedikit ya pemirsa di rumah, kita taruh garam sama merica secukupnya. Ini taruh sekitar 1 sendok aja. Dan kita taruh garam juga di sini. Pakai garam lagi, chef? Ya, kita taruh garam dikit. Selesai kemudian proses selanjutnya kita aduk. Ngomong-ngomong, chef, biasanya kan kalau ibu-ibu rumah tangga ini menggunakan yang namanya bumbu-bumbu instan. Mungkin dia dengan merek yang tersamarkan gitu, chef. Apa chef ini nggak menggunakan bumbu-bumbu yang instan gitu, chef? Tidak, saya di sini tidak menggunakan bumbu-bumbu instan. Mungkin di sini saya cuma cukup menggunakan itu. Soalnya demi kesehatan juga. Soalnya kurang bagus untuk kesehatan. Iya. Seperti itu. Jadi kita selaku anak bangsa harus sehat, chef ya? Iya, ini kita taruh sedikit air ya, pemirsa di rumah. Kita taruh sedikit air, kemudian bisa dibantu. Nah, Kira-kira airnya ini berapa liter, chef?
nggak terlalu banyak, mungkin sekitar 250 ml itu. 250 ml. 20 ml saja. Nah, kemudian kayak gini, ketika udah proses seperti ini, kita besarkan apinya. Kemudian pertama kali daripada kuah daripada asam manis sendiri, pertama kali yang harus kita masukkan itu wortel. Soalnya kenapa masukkan wortel? Soalnya wortel agak sedikit keras. Nah, kalau kita masukkan wortel dulu, niscaya nanti wortelnya ketika udah lembut baru kita masukkan yang lain. Chef, boleh tahu apa hukumnya kalau makan wortel mentah? Soalnya aneh punya sohib, punya teman, dia suka yang mentah-mentah, Chef. Ana nanya sama ente, itu sesuatu yang mudarat atau yang sesuatu yang bermanfaat? Menurut anak sesuatu yang baru, nggak tahu mudarat atau manfaat juga, Chef. Menurut Ana ya namanya wortel, apalagi mentahnya bagus bagi Oh, kesehatan. berarti vitaminnya lagi bener-bener real gitu ya, Chef ya? Iya. Hmm. Kita tunggu ini nanti sampai namanya wortelnya lembut. Ya, kita tunggu sekitar waktu 5 menit. 5 menit. Ya, sebelum kita nunggu waktu itu kita potong yang namanya tomat. Ya, kita potong tomat. Wortel, tomatnya juga dipotong kecil-kecil, Chef. Ya, potong kecil-kecil. Nanti ini kita masukkan di kuah daripada asam manis itu sendiri. Sambil bercerita sedikit, Chef. Iya. Sebelum Chef mendalami yang namanya masak, pasti Chef ini punya hobi. Hobinya apa sih? Apa pernah dulu berangan-angan, wah, aneh mau jadi pemain bola, aneh mau jadi tentara nih, atau polisi gitu. Ya, nah sebenarnya yang namanya hobi sendiri sih banyak. Tapi yang namanya cita-cita sendiri, saya sendiri bingung. Anak pengen cita-citanya mau jadi apa gitu. Saya sendiri bingung. Tapi yang paling penting menurut anak, yang penting anak bisa manfaat untuk orang lain. Masya Allah. Anak bisa masak, anak masak. Anak bisa ngajar, anak mengajar. Anak bisa ceramah, anak ceramah. Mungkin kalau anak bisa nyetir mobil atau jadi sopir. Yang penting ini halal, kemudian ini bermanfaat untuk kaum muslimin yang lain. Masya Allah. Gitu aja menurut ana ya, soalnya yang namanya pekerjaan itu bukan identis kemuliaan orang. Yang paling memuliakan orang itu man atqakum, kata Rasulullah, paling bertakwa di antara kita. Gak perlu mahal-mahal, gak perlu tinggi-tinggi, gak perlu jadi pejabat tinggi, yang penting bermanfaat. Iya, kita gunakan satu aja. Kemudian di sini kita lihat dulu udah mas belum, tapi kita tunggu sebentar ya. Pemirsa di rumah, kita tunggu sebentar kuah asam manis. Nanti ketika sudah lembut baru kita taruh yang namanya timun sama tomatnya. Soalnya kreasinya nanti bumbunya tuh 3 warna. Ada warna hijau, itu begitu apa nih, itu berupa yang namanya timun, kemudian ada merah ini yaitu tomat, kemudian ada kuning. Itu wortel sendiri. Wortel kuning. Oh iya. Ini kan warnanya nanti apa namanya, itu kreasi dari ikan sendiri. Bisa menjadi penghias serta Iya, jadi penggugah selera makan gitu, Chef ya. Iya. Jadi Chef, keadaannya kita berdua ini sebagai pelengkap, Chef. Ibarat itu kalau ada yang namanya cinta, pasti ada yang dicinta. Iya. Sama nih, Chef. Kalau ada orang mengajar, pasti ada yang diajar. Iya. Kalau ada yang masak, berarti ada yang makan. Iya, Wah. ini cocok banget yang makan hari ini. Ngiler ya, ngiler ya. Ini biasanya porsi untuk 3 orang atau 4 orang, ini sendirian insya Allah. Soalnya apa? Antum ini udah mewakili 3 orang udah. Kita harus sehat, Chef. Oh, harus sehat ya. Iya. Apalagi yang masak antum, Chef. Gimana nggak semangat aneh makannya? Salam. Nanti cobain kalau udah jadi, nanti kita cobain bareng-bareng. Kemudian kita tunggu sebentar lagi ya pemirsa, soalnya kita nunggu daripada wortel itu sendiri menjadi agak sedikit lembut. Ini mungkin butuh kesabaran, mungkin hanya nunggu sekitar 5 menit, sesuatu yang nggak sangat lama lah menurut saya. Mungkin kita bincang-bincang dulu, kita mungkin sebelum nunggu daripada masakan kita khususnya wortel itu lembut. Ya mungkin Chef bisa cerita-cerita gitu tentang kemerdekaan atau gimana, Chef? Tentang kemerdekaan, kalau tentang cerita saya sebenarnya nggak tahu banyak paham tentang sejarah. Mungkin di sini hal yang paling penting sih dari kemerdekaan itu sendiri, bagaimana kita generasi penerus daripada pahlawan-pahlawan kita, bagaimana kita mengingat, terus bagaimana kita menghargai jasa mereka. Menghargai jasa mereka bukan hanya kita dengan santai-santai. Menghargai jasa kita ya udah
kita dengan memperjuangkan kemerdekaan dan memperjuangkan yang nama tanah air kita, jangan sampai tanah air ini sendiri dijajah sama bangsa lain lagi. Dan tentunya kita nggak boleh kalah dengan bangsa lain. Iya. Harus tetap berkreasi, tetap berkarya. Apapun halangan dan rintangannya, kita harus tetap maju nggak, Chef? Iya, hal hubun watan minal iman, yang namanya cinta tanah air itu setengah daripada keimanan. Termasuk Watan daripada minal keimanan. Ya, Her. Mungkin ini sudah lembut, pemirsa, kita taruh daripada timun sama wortelnya, timun sama tomatnya sendiri. Jadi timun sama wortel ini nggak perlu dimasak lama-lama, Chef ya? Nggak perlu dimasak lama-lama. Karena dari dasarnya aja sudah lembut. Iya, dasarnya udah lembut. Gimana kalau sebagai pemasak atau pemirsa yang ada di rumah, dia salah memasukkan, malah wortelnya timunnya sama tomat duluan. Sebenarnya hal itu nggak apa-apa, tapi cuma nanti otomatis yang namanya Rasa. bukan rasa, apa namanya itu, wortelnya sendiri keras nanti, mati keras. Ya kita tunggu sebentar ya. Jadi nggak pengaruh sama rasa dong, Chef ya? Nggak tahu pengaruh sama rasa. Ya mungkin kita sedikit kecilin apinya sambil menunggu matang ya. Kita sedikit kecilin. Kemudian untuk sementara sambil menunggu matangnya, mungkin berikan kepada saya itu. Ini bisa kita pindahkan. Bentar. Siap, Chef. Iya. Kita yang namanya hiasi dulu tempat ikan gurame kita sebelum kita sajikan. Kita itu hiasi dulu. Hiasi tempatnya. Soalnya yang namanya ini lumayan juga, yang namanya struktur daripada makanan itu sendiri penting. Ini, Chef. Aneh punya slogan nih, Chef. Sambil menunggu bumbunya matang. Iya. Jadi kalau Aneh bilang sendok garpu Nusantara, Iya. antum bilang Indonesia merdeka, siap. Gitu, Chef. Gimana, Chef? Ya, Aneh ngomong gitu ya. Oh, iya. Sendok garpu Nusantara. Siap. Oh, Nah, gitu. kurang, Oh, Chef. kurang. Indonesia merdeka, siap. Oh, Gitu, Indonesia Chef. merdeka siap. Oke. Sendok garpu Nusantara, Indonesia merdeka siap. siap. Oke. Ya kemudian mungkin setelah kita naruh daripada apa namanya daging kan sendiri, kita kan tulang ikannya sendiri, kita taruh dagingnya. Nah, kita taruh di atas ini. Nah, kemudian kita taruh di atas apa namanya itu, di atas, Ikan yang bertulang. iya, kita taruh. Kemudian ini ya, kan. Ini sebelum antum menaburkan bumbu ikannya ini kayak teriak-teriak, Chef. Ayo makan aku, makan aku. Ya sabar ikan gurami, kamu harus sabar. Setelah ini Aneh makan ente. Wah, kita matikan, mungkin sudah matang bumbunya. Oh, kita matang. Kemudian bisa kita taruh bumbunya di atas daripada ikan gurame itu sendiri. Lezat banget pemirsa, Masya Allah. Asam ikan gurame, asam manis kita. Wow. Kurang satu pedasnya, Chef. Benar-benar nikmat. Kalau orang Arab bilang ini masyi kama, nggak ada duanya. Masya Allah. Belum selesai kita hidangkan. Sebelumnya kita hiasi lagi. Mungkin kita sampingkan, mungkin di sini kita ada. Perlu ini lagi, Chef. Ya perlu lagi kita potong sedikit untuk hiasan. Ini belum bisa dipamerin ya para pemirsa. Soalnya masih belum tahap sempurna. Kita potong. Tomatnya bakal dimasak lagi nggak, Chef? Nggak perlu. Nah, kita untuk hiasan. Sebentar ya. Nah, ini para pemirsa merupakan sebuah ilmu dalam bidang ilmu memasak. Bila perlu ibu-ibu di rumah atau seorang anak perempuan yang sedang proses belajar memasak sambil dihiasin agar penikmat atau pencicip dari makanan tersebut bisa menambahkan selera ya. Iya, selera makan, mungkin dari kelihatan bentuknya udah bagus, itu menjadi selera mungkin udah. Iya. Makanya restoran-restoran tersebut dia flitingnya ini benar-benar ajib, benar-benar keren. Soalnya dari flitingnya aja kita bisa
berangan-angan tentang rasanya. Wow, pemirsa di rumah. Oh, kita saksikan ikan asam gurame asam manis kita udah jadi. Udah, kamera udah mengambil hasilnya. Ya, kemudian mungkin Ana minta kepada antum hari ini untuk mencicip daripada asam manis Anda sendiri. Masya Allah. Tapi jangan lupa sebelum makan doa dulu. Biar kita ingetin. Begini chef, biasanya kalau yang masak dia ngicipin. Hah? Nah. Jadi aneh dulu nih. Iya, yang antum dulu. Biar antum tahu apa kurangnya atau lebih. Berarti chefnya yang memimpin doa gimana? Hah? Chefnya yang memimpin doa. Ya, Herana yang kami minta doa. Amin. Ya, kita mulai ya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Amin. barik lana Amin. fima razaqtana wa qina azabannar. Mungkin bisa dicoba langsung. Para pemirsa, sebelum kita mencicipi makanan ini, hendaknya yang di rumah jangan lupa untuk membaca doa. Karena kalau kita tidak membaca doa, setan akan ikut bersama kita, ikut memakan. Iya. Yang harus diperhatikan juga adab dari makan. Seperti apa? Jangan makan dalam keadaan diri, jangan makan dengan tangan kiri. Nah, itu yang harus diperhatikan. Fa'inna syaiton yakul Bi shimali. bishimali. Ya, semua setan itu makan dengan tangan kiri. Nah, biar kita nggak sama setan, kita kan manusia. Nah, biar nggak sama, kita makannya dengan tangan kanan dan sesuai dengan duduk. Tapi bisa dicicip. Oke. Mungkin langsung kita cicip dari yang inti, paling inti, yaitu gurame asam manis pedas. Iya. Aneh nih kalau misalnya makan pakai garpu atau sendok ini kurang nyaman, chef. Soalnya kita ini sambil melihat teksturnya aja ya. Jadi pemirsa sambil ngelihat teksturnya bisa aneh pegang-pegang, pencet-pencet dikit. Tekstur, wah begitu kenyal. Kenyal banget. Soalnya kenapa? Ini cara pemasakan yang begitu sempurna. Bismillah, kita akan coba. Seperti Chef Abror jelaskan bahwasanya termasuk adab makan dengan duduk atau bisa diganti dengan jongkok ya. Bismillah. Biar kameranya kelihatan. Ngomong-ngomong, Rasul melarang untuk meniup juga ya, Chef ya? Iya, makruh tersebut. Biar apa? Takut barokahnya juga. Sebenarnya itu kalau dari segi ilmu kedokteran, kalau seandainya kita tiup mungkin ada yang namanya sesuatu yang nggak baik keluar dari tubuh kita, kemudian kena makanan kita, kemudian kita makan lagi. Nah, itu jadi penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Aduh, Chef. Ini bukan makanan nih, Chef. Terus apa namanya itu? Bukan makanan, kita dari tadi bikin makanan. Teksturnya tuh lembut banget. Terus apa dagingnya mentah ada? Enggak ini, Chef. Ini benar-benar mateng. Terus kalau misalnya dilihat, ya Allah, teksturnya itu memang benar-benar lembut. Terus dari sausnya benar-benar menyelimuti daging ikan gurame. Ya Allah, ini antum benar-benar makanan Nusantara ini memang benar-benar enak banget. Iya. Dan ini sangat mudah dibuat, terus mudah diaplikasikan oleh para pemirsa yang ada di rumah, Chef. Sangat mudah sekali di aplikasi, makanya saya edisi pada kali ini saya pemikiran untuk masak makanan yang sekiranya mudah untuk dihidangkan atau mudah untuk disajikan dan bahan-bahannya sendiri nggak susah untuk dicari. Baiklah pemirsa yang ada di rumah, mungkin cukup sampai sini saja Al Fakir untuk menemani antum-antum yang di rumah, yaitu para pemirsa dalam acara Sendok Garpu Nusantara Indonesia Merdeka Asia. Mungkin sampai sini aja, Chef ya. Iya, sampai sini aja. Tentunya Sendok Garpu Nusantara hanya ada di Dalwa TV. Sekian dari Al Fakir dan Chef Abror. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.